Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syarah Sunan An-Nasa'i yang berjudul Zakhiratul Uqba. Kita akan membaca hadis tentang taharah, ya. Bab taharah tentang siwak. Hadis yang kedua kita bacakan, akhbarana Ishaq bin Ibrahim wa Qutaibah bin Sa'id an Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwaki. Jadi ini adalah hadis matan dan sanadnya yang terdiri dari 6 orang, rijalul isnad sittah, yang arti daripada matannya qala, berkata siapa Hudzaifah, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal lail, apabila beliau bangun pada malam hari, yashusu, membersihkan fahu, mulut beliau, bisiwaki, dengan siwak. Di sini ada penjelasan setelah itu tentang rijalul isnad yang 6 orang tadi, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallad al-Hamdali, Abu Muhammad bin Rahawiyah al-Marwazi, yang beliau fiqah, hafid, mujtahid, dan dia adalah qarin Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau semasa dengan Ahmad bin Hanbal, sahabat Ahmad Ibn Hanbal, imam madhab Hanbaliyah. Kita baca sampai di sini saja karena keterbatasan waktu. Kemudian yang kedua adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif al-Thaqafi, Abu Raja al-Baghlani, thiqah, beliau adalah thiqah, hujjah, dan juga beliau adalah hujjah, minal ashirah, termasuk dari yang 10. Taqaddamat tarjamatuhu fi jilid pertama, wa ta'ti bi absati minhu insyaallah, dan Qutaibah bin Sa'id sudah dijelaskan biografinya pada jilid 1 dari kitab ini. Kemudian Jarir bin Abdul Hamid ibni Qurtin bi dhammil qaf wa sukunir ra ba'daha ta muhmalah, ad-Dabyu al-Kufi, nazilur rai wa qadiha, thiqah, beliau juga adalah thiqah, sahihul kitab, penulis kitab beliau sahih atau penulisannya sahih. Qila kana fi akhir umrihi yahummu min hifdhihi, mata sanata mi'ah thamaniyah wa thamanin, beliau meninggal pada tahun 188, walahu ihda wa sab'una sanah, dan beliau berumur 71 tahun. Kemudian yang nomor 4, Mansur Ibnul Mu'tamir Ibnul Abdullah As-Sulami, Abu Attab bimuthannahu thumma al-Muhad al-Kufi, thiqah thabat wa kana la yudallis, beliau bukan seorang yang mentadlis hadis, ya. Min tabaqatil A'mas, mata sanata mi'ah isnaini wa thalathun 132 Hijriah. Kemudian nomor 5, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah al-Asadi al-Kufi, thiqatun mukhadramun, beliau thiqah dan termasuk dari mukhadram, mata fi khilafati Umar ibn Abdul Aziz, meninggal pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah yang khalifah kelima, ya, dianggap khalifah kelima karena beliau terkenal adil. Walahu mi'ah sanah, dan beliau pada waktu meninggal usianya 100 tahun. Kemudian yang nomor 6 terakhir, Hudzaifah ibnil Yaman. Wasmul Yaman Husail Musaggaran. Namanya Hudzaifah ibnil Yaman, dan nama Yaman itu, nama Yamannya adalah Husail Musaggaran. Wa yuqalu Hasal bikasri, Hisil gitu ya, summa sukun al-Abasi bil muhadah haliful ansar, sahabi jalil, beliau seorang sahabat, ya, sahabat Hudzaifah ibnil Yaman, seorang sahabat yang mulia, minas sabiqin, termasuk orang yang masuk Islam terlebih dahulu,
fi Muslim anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'allimuhu bima kana wa ma yakun ila an taquma as-sa'ah wa abuhu sahabi aidan istashhada bi Uhud wa mata Hudzaifah fi awwali khilafati Ali. Dan sahabat Hudzaifah ini meninggal pada awal masa kekhalifahan Sayyidina Ali pada tahun 36 Hijriah. Ini adalah 6 orang daripada perawi hadis ini. Mungkin teman-teman kurang apa istilahnya, kadang-kadang kenapa kok tidak langsung, ada yang mengatakan tidak langsung baca matannya saja. Kalau kita sebagai ahlul hadis harus mulai suka ya membaca daripada biografi daripada rawi-rawi hadis, karena dari membaca itu nanti kita akan timbul malakah, kita akan mengenal perawi-perawi hadis Rasulullah dari berbagai jalur ya. Dan juga akan mendapatkan pahala karena disebutkan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang soleh maka akan turun rahmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari nama-nama yang kita sebutkan tadi. Kemudian beliau pensyarah Sunan An-Nasa'i menjelaskan lataif hadal isnad. Maksud lataif ini adalah salah satu keistimewaan atau latif itu kan makna asalnya adalah lembut. Maksudnya sesuatu yang bisa kita ambil, dari hadis ini apa saja faedah-faedahnya ya. Di antaranya annahu min khumasiyatil musannif. Bahwasanya riwayat tadi, tersambungan riwayat tadi sampai kepada Imam An-Nasa'i adalah termasuk khumasiyat. Jadi jumlah rawinya 5. Wa minha anna riwayatuhu inna ruwatahu kulluhum thiqat ajilla. Dan ini termasuk salah satu silsilah sanad yang seluruh perawinya adalah thiqah dan mereka orang-orang yang agung. Wa annahum kulluhum kufiyun, dan mereka termasuk semuanya adalah ahli Kufah. Kufah itu kalau sekarang ada di negara Irak. Illa Qutaibah fa Baghlani, kecuali Qutaibah beliau orang Baghlan. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan dalam jilid 1. Minha annahum mimman ittafaqa sittah fi ikhraji ahadithihim illa Ishaq fama akhraja lahu Ibnu Majah wa amma Qutaibah fa akhraja lahu biwasithah. Dan diantara faedah ya dari sanad ini atau lataif dari sanad ini, annahum mimman ittafaqa sittah fi ikhraji ahadin, para perawinya adalah orang yang telah bersepakat sahib kitab yang 6 terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh mereka kecuali Ishaq. Dan Ishaq ini yang mengeluarkan hadis dari Ishaq, yang menulis hadis dari Ishaq hanya Ibnu Majah. Sedangkan Qutaibah dia riwayatkan dengan ada wasithah atau ada perantara. Itu diantara 3 yang kita bacakan ya, walaupun ada lebih. Kemudian kita lanjut kepada syarhul hadis. Jadi di sini kelebihannya ada, yang pertama adalah penjelasan tentang perawi, setelah itu lataiful isnad, yaitu faedah-faedah baru yang bisa kita ambil dari sanad itu. Dijelaskan tadi ada khumasiyat. Setelah itu syarhul hadis. Syarhul hadis ini adalah syarah atau penjelasan dari hadis. An Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah idza qama minal lail ay li tahajjud lima fi riwayah indal Bukhari fi shalah bi lafzi idza qama li tahajjud wa nahwihi li Muslim. Jadi beliau di sini ketika bangun dari tidur, karena Rasulullah apabila bangun dari tidur itu maksud apa? Pada malam hari untuk apa? Untuk bersalat tahajud ya. Karena salat tahajud bagi Rasulullah itu adalah wajib. Sedangkan dalam redaksi yang lain, dalam Sahih Bukhari dengan redaksi idza qama litahajjud begitu. Kalau dalam redaksi yang ada dalam
Sunan An-Nasai idza qama minal lail ya. Jadi ada dua redaksi hadis. Wa qala fil manhal pada jilid 1 ya. Zahiru yaqtadi ta'liqul hukm bi mujarradil qiyam. Zahir dari hadis ini adalah hukum sunnahnya, kesunahan kita untuk membersihkan mulut ketika kita bangun ya, baik itu untuk sholat ataupun pada siang hari. Fayakunu aman fi kulli halatin sawan akan al-qiyam li shalah am ghairiha. Dan hal ini umum, berlaku umum setiap keadaan bangun tidur kita itu kita niatkan untuk sholat atau untuk hal yang lain. Jadi tidak harus menunggu sholat kalau Anda ingin membersihkan mulut itu. Wa yu'ayyidu annal gharda min as-siwak an-nadhafah, dan dikuatkan bahwasanya tujuan dari siwak itu adalah an-nadhafah, untuk membersihkan mulut. Wahia matlubatun fi kulli halin, dan itu diharuskan, membersihkan itu diharuskan pada setiap keadaan. Wala yunafihi ma fi ba'dhi riwayat idza qama yatahajjad li'annahu min babil hukmi ala ba'dhi afradil 'am. Dan ini tidak dikhususkan untuk sholat tahajud saja, karena ini termasuk mengkhususkan hukum yang sebagian atas hukum yang umum. Jadi khususnya apabila sholat tahajud, ingin sholat tahajud atau ingin sholat. Tapi secara umum ini disunnahkan. Wa huwa la yukhassisuhu, dan beliau tidak mengkhususkan hanya untuk sholat saja. Au yuqal inna taqyid bima dzakara jara 'alal ghalib min ahwalihi. Kenapa inna taqyid, pembatasan itu disebutkan karena beliau biasanya itu, beliau kan wajib sholat tahajud, maka al-ghalib biasanya beliau adalah bangun untuk sholat tahajud. Min annahu kana idza qama minal lail yatahajjad, karena beliau ketika bangun dari sholat, bangun pada malam hari adalah untuk bertahajud. Wa mislul qiyam minal lail al-qiyam minan naum naharan, dan seumpama dengan bangun pada malam hari adalah bangun dari tidur pada siang hari. Jadi kalau siang hari tidurnya namanya qailulah. Lima fil hadis Abi Dawud an Aisyah anna Nabi kana la yarqud min lailin wala naharin fa yastayqid illa tasawwaka qabla ay yatadawwa. Sesungguhnya Nabi, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau tidak bangun dari tidur pada malam hari atau siang kecuali beliau bersiwak dulu sebelum beliau berwudu. Lakin fi isnadihi Ali bin Zaid bin Jad'an dhaif, tetapi pada sanad hadis ini yang diriwayatkan oleh Syekh terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an yang beliau adalah dhaif. Nah, jadi ini termasuk syarah dari hadis ini. Kita tidak baca keseluruhan. Kemudian kita langsung kepada hadis yang kedua. Ini bab tentang bagaimana cara bersiwak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ahmad ibnu Abdatah qal akhbarana Hammad ibnu Zaidin qal akhbarana Ghailan ibnu Jaririn an Abi Burdah an Abi Musa qal dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastannu wa tarafu siwak ala lisanihi wa huwa yaqul a. Dari sahabat Abi Musa, beliau berkata, saya masuk ke rumah Rasulullah SAW, padahal beliau sedang bersiwak, dan ujung dari siwak itu ada di mulut beliau, dan beliau berkata a. Jadi a ini maksudnya adalah ungkapan ketika orang seakan-akan mau muntah begitu ya. Kalau mulut kita masuki benda kan kadang-kadang seperti suara ingin muntah, ini a diibaratkan dengan a begitu.
Kemudian rijalul isnad khamsah ya, yaitu Ahmad bin Abdah tadi, Hamad bin Zaid, kemudian Ghailan bin Jarir, kemudian Abu Burdah, kemudian Abu Musa. Ada 5 orang, kemudian baru Imam An-Nasai ya. Jadi antara Imam An-Nasai dan Rasulullah ada 5 orang. Ahmad bin Abdah bin Musa Ad-Dabbi Abu Abdullah Al-Basri Fiqatun Roma bin Nasab min al-Ashirah mata sanata mi'atan khamsa wa arba'un. Beliau seorang yang thiqah dan meninggal pada tahun 245 Hijriah. Kemudian yang kedua Hamad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahdami Abu Ismail Al-Basri thiqatun sabatun faqihun. Beliau seorang yang thiqah, yang sabat, yang kuat hafalannya, kemudian faqih, juga seorang faqih ya, Hamad bin Zaid. Qila dikatakan innahu kana dhariran. Beliau itu seorang yang buta. Wala'allahu tara alaihi li'annahu sahha annahu kana yaktub min kibari thaminah mata sanata mi'ah tis'ah wa sab'un. Beliau meninggal pada tahun 179. Walahu ihda wa thamanuna sanah, dan beliau meninggal pada usia 81 tahun. Kemudian Ghailan bin Jarir Al-Ma'wali Al-Azdi Al-Basri thiqatun minal khamisah mata sanata mi'ah isnaini wa thalathun. Beliau seorang yang thiqah dan meninggal pada tahun 132. Kemudian yang keempat Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Qila ismuhu Amir. Dikatakan bahwasanya Abu Burdah ini namanya adalah Amir. Wakila Al-Haris, dan namanya adalah Haris. Abu Burdah ini nama apa istilahnya? Nama kunyah ya. Thiqatun. Beliau thiqah minas thalithah mata sanata mi'ah wa arba'ah. Meninggal pada tahun 104. Wakila ghairu dzalika wa qad jawaza 80, dan beliau usianya melebihi 80 tahun. Kemudian yang kelima Abu Musa Abdullah bin Qais bin Salim bin Haddar bi fathil muhmalah wa tasdidid dha al-mu'jamah al-Asy'ari, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur. Ammarahu Umar thumma Utsman wa huwa ahadul hakamain bi Siffin. Mata sanata khamsin wa qila ba'daha. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Beliau hidup pada masa Sayyidina Umar, kemudian berlanjut sampai pada masa Sayyidina Utsman, dan beliau adalah termasuk salah satu utusan pada perang Siffin. Kemudian beliau meninggal pada tahun 50, atau ada yang mengatakan setelah tahun 50. Itu adalah perawi hadisnya. Kemudian lataiful isnad, dari sanad ini apa yang bisa kita ambil dari sanad yang sudah kita bacakan 5 orang tadi? Annahu, yang pertama, minha annahu min khumasiyatil musannif. Ini termasuk dari khumasiyat, hadis yang jumlah perawinya 5 orang dari musannif ini. Wa minha anna ruwatahum kulluhum thiqat ajilla, dan diantaranya adalah para perawi hadis ini semuanya thiqah dan semuanya agung. Kemudian wa minha anna fihi riwayat al-ibn an abihi Abu Burdah an Abi Musa, dan di dalam sanad itu terdapat periwayatan seorang anak dari ayahnya, yaitu dari Abu Burdah, seorang anak dari ayahnya yaitu Abi Musa Al-Asy'ari. Kemudian wa minha anna fihi riwayah tabi'i anit tabi'i. Di sini terdapat riwayat seorang tabi'in dari tabi'in yang lain, yaitu Ghailan an Abi Burdah, yaitu Ghailan ini tabaqahnya beliau adalah seorang tabi'in, dan Abi Burdah juga seorang tabi'in. Wa minha anna fihi min siyagil ada' lil akhbar wa tahdits wa an'anah. Dan dalam hadis ini ada sigat, bentuk penyampaian dengan al-ikhbar, akhbarona, dan tahdits, haddatsana, dan juga an'anah, begitu ya. Jadi selama an'anah itu menunjukkan ada ittisal, satu masa, dan ada keterikatan guru dan murid, tidak seorang pentadlis, maka tidak apa-apa menggunakan an'anah. An'anah itu menggunakan lafaz an, begitu ya. Misalkan Ghailan an Abi Burdah.
Jadi tidak menggunakan lafaz tahdits haddatsana atau akhbarana. Kemudian berikutnya syarhul hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastannu. Aku masuk kepada Rasulullah dan beliau sedang bersiwak. Jumlatun haliyatun minal majrur ay dakhaltu ala Rasulillah fi halati kaunihi mustannan. Dan artinya aku masuk kepada Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sedangkan keadaan beliau sedang bersiwak. Wal istinan kama qala fi nihaya istimalu siwak wa huwa ifti'al minal isnan ay yamurru ala asnanihi. Yang dimaksud al istinan itu adalah menggunakan siwak. Siwak itu kayunya itu ya, miswaknya itu. Wa huwa ifti'al minal isnan. Wa ay yamurru ala asnanihi, artinya beliau menggunakan siwak dan yamurru itu maksudnya digerakkan, digosokkan ke gigi-gigi beliau. Wa qala al-Badruddin al-Aini rahimahullahu ta'ala al-istinan huwa al-istiyak wa huwa dalkul asnan wa hukkuha bima yajluha ma'khudun min as-sanni. Istinan itu adalah istiyak, adalah menggunakan siwak. Apa itu istiyak atau istinan? Adalah menggosok gigi sehingga dia bersih begitu ya. Nah, jadi disebutkan juga wa huwa imraru syai'i alladhi fihi khusunah ala syai'in akhar. Yang dimaksud istinan adalah menggosokkan sesuatu yang ada sedikit kasar kepada sesuatu yang lain, itu disebut istinan. Kan siwak itu ada serabut-serabutnya yang agak kasar, ketika digosokkan ke gigi maka bisa membersihkan ya sisa-sisa makanan, memutihkan gigi, membersihkan gigi ya. Jadi sudah jelas ya, sebenarnya istinan ma'khudun minas sanni sama dengan istiyak, maksudnya istiyak. Kemudian watarfus siwak ala lisanihi, dan siwak, ujung siwak itu ada di mulut beliau. Qala rawi ka'annahu yastanna tulan, akan beliau itu menggunakan siwak yang panjang. Wa bihadza yadhhar wajhu mutabaqat hadis litarjamah afadahu fil manhal. Wa huwa yaqul a. Ya, jadi sudah saya jelaskan a di sini adalah suara yang timbul ketika ada benda yang masuk ke mulut ya, seakan-akan suara orang yang ingin muntah ya. Dan ini ada beberapa riwayat, ada yang bilang ya, a ya. So, ini kan suara ya. Suara yang kemudian dirubah menjadi fi'il. Kemudian yang terakhir, masail tata'allaqu bihadzal hadis, masalah-masalah yang berhubungan dengan hadis ini. Al-masalah al-ula fi darajatihi hadis Abi Musa muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa muttafaq alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-masalah ats-tsaniyah fi bayani mawdhi'ihi indal musannif. Lam yakhrij al-musannif hadzal hadis, lam yukhrij al-musannif hadzal hadis illa fi hadzal mawdhi' fi at-taharah huna wa fil kubra an Ahmad bin Abdah an Hamad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak mengeluarkan atau tidak menulis musannif kepada hadis ini kecuali di posisi ini, artinya tidak terulang. Hadis ini hanya ada pada kitabut taharah. Kemudian al-mas'alah rabi'ah, kita loncat ya teman-teman. Masalah yang keempat, fi fawaidi hadzal hadis, dari faidah hadis ini.
Min fawaid hadzal hadis masyru'iyatul istiyak tulan 'alal lisan. Di antara faedah hadis ini adalah disyariatkannya menggunakan siwak taulan ya. Wallahu alam. Maksudnya di sini apa? Dipakai apa? Dari kanan ke kiri gitu ya. Atau dimasukkan ke dalam. Jadi taulan itu kan dari tawil, artinya panjang. Kalau ardon itu lebar. Kalau panjang berarti bisa ke belakang ya, menggunakan siwak yang agak panjang kemudian digosok ke belakang. Jadi bisa berarti menggosok bagian belakang dengan yang sesuatu yang panjang, yaitu siwak tadi. Wa qad yustahabbu ardan li hadis yashuhu fahu. Juga di mustahab disunahkan ardan, secara melebar dari kanan ke kiri ya. Karena hadis yashusu fahu, beliau menggosok. Menggosok itu kan biasanya dari atas ke kiri. Jadi bisa ke atas ke kiri atau bisa tulan dari belakang ke depan, gitu. Lianna min ma'ani syaus, karena di antara makna-makna kata syaus itu at-tanzif adalah membersihkan, wal ghuslu dan menyuci, fayashmul taulan wa ardan, dan itu meliputi baik membersihkan itu dari sisi kanan ke samping atau ardan atau tulan dari depan ke belakang. Wa kadzal asnan yastahibbu fiha ayyakuna tulan wa ardan. Begitupun juga gigi-gigi, maka disunahkan di sana dibersihkan baik dari kanan ke kiri ataupun yang dalam. Wa ma hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi yastaku ardan wala yastaku tulan. Adapun hadis dari yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah itu bersiwaknya adalah dari kanan ke kiri, menjalankan kayunya itu dari daerah kanan ke kiri, artinya secara melintang gitu ya. Rawahu Abu Nuaim fa fi isnadihi Abdullah bin Hakim matruk. Dalam hadis ini terdapat Abdullah bin Hakim dan beliau adalah matruk, artinya tidak dipakai hadisnya karena biasanya muttaham bil kadzib. Wa fi marasil Abi Daud min tariqi Atha, idza syarabtum fashrabu massan wa idza staktum fastaku ardan. Apabila engkau minum ya, dari dalam kitab-kitab mursal oleh Abu Daud dari jalur Atha, idza syaribtum, apabila engkau minum fashrabu massan, maka minumlah massan ya, pelan-pelan. Wa idza istaktum, apabila engkau menggunakan siwak, fastaku ardan, maka gunakanlah ardan, melebar dari kanan ke kiri. Dan diantara faedah dari hadis ini bahwasanya siwak itu adalah at-tanzif min babit tanzif wa tatyib, dari bab membersihkan dan memperbagus atau memperelok. La min babi izalatil qadurat, bukan hanya untuk menghilangkan kotoran. Artinya disunahkan dalam keadaan apa saja, karena semakin dipakai siwak itu maka akan semakin bersih. Jangan nunggu ada kotoran baru dibersihkan, tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Rasulullah sering sekali memakai siwak itu dalam berbagai keadaan. Kemudian jawazul istiyak bi hadrati ghairihi, di antara faedahnya adalah boleh kita bersiwak itu di hadapan orang. Wasayati fil babit tali tahqiquhu insyaallah taala. Jadi boleh ya, makanya kita sering lihat orang-orang yang ahli bersiwak itu sebelum dia pidato, dia bersiwak dulu, karena memang ada hadis yang meriwayatkan boleh kita bersiwak di hadapan orang lain. Ini kalau siwak boleh ya. Tapi kalau pakai pasta gigi yang ada sabunnya seperti zaman sekarang, maka harus sesuai dengan tempatnya. Kalau siwak memang lebih praktis ya, karena dia tidak butuh air untuk kumur-kumur, hanya dipakai saja begitu langsung. Kemudian al-mas'alah al-khamisah, ya saya kira cukup dulu penjelasan saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.